Di episode sebelumnya menceritakan bagaimana Xiao Yan menerima warisan darah Doudi dan bahkan mendapatkan 4 warisan darah klan kuno lainnya. Berkat ini, kekuatan Xiao Yan melesat naik hingga mencapai Dozun bintang 8. Dia sangat gembira dengan pencapaian ini. Waktu 3 tahun di makam kuno hampir berakhir, hanya tersisa 5 hari lagi bagi Xiao Yan dan Suner. Xiao Xuan mengatakan agar Xiao yang sekarang keluar dan untuk latihan sekarang kamu lawan musuhmu Hunya dan Hunli yang sekarang masih ada di luar. Dengan sekejap Xiao Yan dia dikirim ke tempat Hunya dan Hunli. Akhirnya karena kekuatan Xiao Yan sekarang telah meningkat, Hunya dan Hunli pun benar-benar dihajar sampai sekarat oleh Xiao Yan dan setelah itu dan inilah akibat mereka yang menantang alkemis terkuat di Jawa. Setelah mengalahkan mereka berdua, Xiao Yan pun kembali ke tempat Xiao Xuan. Xiao Yan dan Suner tinggal beberapa hari di luar setelah menghabisi Hunya dan Hunli, lalu kembali ke aula besar makam Xiao Xuan untuk mengucapkan perpisahan. Waktu 3 tahun di makam kuno akan berakhir hari itu. Begitu Xiao Yan dan Suner muncul di aula besar, leluhur klan Xiao itu melemparkan sebuah gumpalan hitam pucat, kain kaisar serangga kuno. Xiao Xuan memberikan instruksi agar Xiao Yan meneteskan setetes darah esensi ke dalamnya untuk membuat kain itu menyatu dengan tubuhnya. Xiao Yan melakukan apa yang diperintahkan. Gumpalan hitam itu berubah menjadi cairan saat bergerak dan menyatu dengan telapak tangan Xiao Yan. Begitu cahaya hitam menyatu dengan tubuh Xiao Yan, energi aneh segera menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan dan membentuk pakaian hitam dengan kekuatan misterius. Xiao Xuan menjelaskan bahwa kain kaisar serangga kuno yang disempurnakan oleh Ratu Serangga setara dengan keterampilan Dou pertahanan kelas Tian dan merupakan objek langka yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Xiao Xuan tersenyum tipis melihat Xiao Yan bermain dengan kain kaisar serangga, terdiam sesaat sebelum mengingatkan bahwa waktunya Xiao Yan untuk pergi dari makam kuno telah tiba. Xiao Yan dengan lembut menghela napas. Dalam sekejap, atmosfer di aula besar tampak sedikit serius ketika Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan, sekali lagi mengingatkan bahwa pemuda itu adalah harapan satu-satunya klan Xiao. Xiao Xuan tersenyum lebar, berkata akan menunggu pemuda itu menepati janjinya kembali ke makam surgawi. Xiao Yan sekali lagi meyakinkan bahwa dirinya tidak akan mengecewakan leluhurnya. Sementara itu, orang-orang di luar makam kuno telah harap-harap cemas, menyadari bahwa 3 tahun telah berakhir. Mereka penasaran siapa dari seluruh perwakilan yang akan mengalami peningkatan besar. Banyak sosok di udara sedang mengobrol dan beberapa orang bergegas keluar dari dalam makam kuno. Orang pertama yang keluar adalah perwakilan klan Lei, diikuti dengan perwakilan klan Yao, lalu klan Yan. Kesemuanya menunjukkan aura yang lebih kuat dibanding sebelumnya, membuat situasi agak bergejolak. Yang membuat situasi makin gonjang-ganjing adalah munculnya retakan spasial lain yang memuntahkan 2 tubuh tak bernyawa, Hunya dan Hunli. Perwakilan klan lain berpikir bahwa Hunya dan Hunli pergi ke tempat berbahaya yang seharusnya tidak mereka datangi. Namun, mengingat kedua perwakilan sama-sama mati, Huo Xuan mau tidak mau memikirkan hal lain. Ketika memasuki makam surgawi, keduanya telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan dan Suner. Jadi, ada kemungkinan juga 2 sejoli itu bergandengan tangan untuk menghabisi 2 pemuda Hun. Namun, mengingat keduanya tidak menunjukkan karakter yang baik, Huo Xuan dan Huo Ji tidak berniat mempedulikannya terlalu jauh. Kelompok 4 orang klan Gu pun menunjukkan keterkejutan ketika melihat tubuh Hunya dan Hunli menggantung tanpa nyawa. Mereka langsung berpikir tidak mungkin Xiao Xuan yang menghabisi ahli muda seperti keduanya, dan satu-satunya orang yang dapat melakukannya adalah Xiao Yan. Ketika kelompok klan Gu sedang bergosip, muncullah orang yang digosipkan, Xiao Yan dan Suner. Hal yang membuat semua orang terkejut adalah Xiao Yan yang saat ini memancarkan aura berkali-kali lipat lebih kuat dibanding sebelumnya. Xiao Yan dan Suner masih tergantung di langit ketika angin sepoi-sepoi bertiup dan menerbangkan pakaian mereka, membuat keduanya tampak seperti sepasang dewa dan dewi yang merupakan kekasih abadi. Tong Xuan dan para tetua melihat Suner yang berada dalam keadaan sehat walafiat setelah keluar dari makam kuno, namun tidak bisa mengalihkan tatapan mereka dari Xiao Yan yang secara mengejutkan bisa meningkatkan kekuatan sebanyak 3 bintang. Tong Xuan mengerutkan kening menyaksikan peningkatan tak masuk akal ini dan langsung berpikir bahwa kemungkinan besar apa yang terjadi pada Xiao Yan saat ini disebabkan oleh interaksi dengan makam Xiao Xuan. Tanpa basa-basi, kedua tetua klan Hun segera meneriakkan nama Xiao Yan, menuntut pertanggungjawaban atas kematian generasi muda mereka. Hunlin, tetua klan Hun, melepaskan rantai hitam pekat ke arah Xiao Yan. Namun, sebelum rantai itu mengenai tubuhnya, Xiao Yan berhasil menangkapnya dan mengalirkan api 3000 nyala. Api itu menyusuri rantai menuju Hunlin, menyebabkan rantai meledak di udara. Xiao Yan membuang rantai di tangannya dan menatap Hunlin dengan pandangan sedingin es, memperingatkan tetua klan tersebut untuk bersikap lebih dewasa. Di alam Gu, Xiao Yan dengan cepat memperingatkan Hunlin untuk menjaga sikap. Hal ini membuat Hunlin berteriak marah, menuntut klan Gu turut bertanggung jawab atas kematian anggota klan Hun di wilayah mereka. Hunlin meminta Xiao Yan mengikutinya ke klan Hun dan akan dilepaskan jika tidak terbukti terlibat dengan kematian 2 ahli muda mereka. Permintaan ini membuat Sun Er akhirnya angkat bicara,
mengingatkan bahwa makam surgawi sangat berbahaya dan tidak ada yang bisa menjamin seseorang keluar hidup-hidup dari sana. Dibandingkan tuduhan Hun Lin yang belum jelas kebenarannya, fakta bahwa Hun Ya dan Hun Li telah melancarkan serangan diam-diam pada perwakilan klan Gu justru lebih membutuhkan penjelasan dari klan misterius di balik aula jiwa tersebut. Ekspresi Tong Xuan langsung berubah marah mendengar perkataan Sun Er, mengingat gadis itu tidak diragukan lagi adalah orang paling penting di klan Gu. Para petinggi klan Gu tidak akan tinggal diam jika klan Hun benar-benar berniat menyakitinya. Wajah kedua tetua Hun Lin berubah saat Sun Er tiba-tiba membalikkan keadaan, tidak menyangka Hun Ya dan Hun Lai begitu berani menyerang ahli muda paling berharga di klan Gu. Namun, Hun Lin berusaha mempertahankan diri, menuduh klan Gu hanya mencoba membersihkan diri dari kecurigaan. Ia memutuskan untuk tidak bertahan lebih lama dan memperingatkan Xiao Yan bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam atas kematian Hun Ya dan Hun Lai di masa depan. Setelah kepergian tetua klan Hun dan jasad perwakilannya, Xiao Yan mengedarkan pandangan namun tidak menemukan kelompok Xiao Yixian, Tian Huo, dan King Lin. Ia menanyakan kepada Tong Xuan apakah tetua klan itu mengetahui keberadaan teman-temannya. Tong Xuan kemudian menjelaskan bahwa kelompok Xiao Yixian pergi 3 bulan setelah Xiao Yan memasuki makam surgawi dan menitip pesan agar pemuda itu segera kembali ke pavilion bintang jatuh karena mengira ada masalah di sana. Xiao Yan pun memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama di alam Gu dan bertanya apakah Sun Er bersedia ikut bersamanya ke pavilion bintang jatuh. Sun Er baru saja hendak mengiyakan ketika Tong Xuan mengatakan bahwa ada beberapa masalah yang muncul, dan sesuai keputusan para tetua, Sun Er tidak bisa diizinkan keluar dari alam Gu. Sun Er menanyakan masalah apa yang terjadi dan bersikeras agar Tong Xuan mengatakannya di depan Xiao Yan, hingga membuat tetua klan Gu itu hanya bisa mengangguk tanpa daya, mengatakan bahwa alam Ling telah tertutup. Xiao Yan dan Sun Er terkejut mendengar perkataan Tong Xuan, kini akhirnya memahami mengapa klan Ling tidak mengirimkan perwakilan sama sekali dalam pembukaan makam kuno kali ini. Para tetua klan Gu telah melakukan beberapa penyelidikan namun sama sekali tidak menemukan keberadaan alam Ling, seolah salah satu klan kuno itu telah sepenuhnya menyembunyikan diri. Hal semacam ini hanya bisa terjadi ketika ada masalah besar yang tidak dapat diselesaikan. Hilangnya satu klan kuno memang menyebabkan beban berat di hati klan kuno lain, dan Sun Er paham keputusan untuk membuatnya tetap tinggal di alam Gu adalah hal terbaik yang bisa mereka ambil. Xiao Yan pun memahami hal itu dan meminta Sun Er untuk menuruti kehendak klan demi keselamatannya sendiri. Cahaya bulan seperti air tersebar turun dari langit, menyelimuti pegunungan yang subur. Xiao Yan berdiri di rumah bambu dengan tatapan galau. Bagaimanapun, dia telah bersama Sun Er di makam kuno surgawi selama 3 tahun, dan waktu-waktu ini membuatnya terbiasa dengan keberadaan gadis cantik rembulan itu di sisinya. Besok dia harus segera pergi dari klan Gu, menandakan perpisahannya dengan Sun Er akan segera datang. Hal itu mau tidak mau membuatnya galau, karena tidak tahu kapan mereka berdua bisa bertemu lagi. Xiao Yan pun memutuskan untuk membicarakan rahasia besar yang telah dia simpan selama bertahun-tahun dari gadis tersebut. Saat itu, Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat menatap wajah cantik Sun Er yang disapu cahaya rembulan, mengatakan bahwa dia ingin membicarakan sesuatu yang penting. Bulu mata panjang Sun Er berkibar saat mendengar kata-kata Xiao Yan, tanpa bergeming sama sekali. Tuan Putri Klan Gu yang menyandarkan kepala di dada Xiao Yan itu menanyakan apakah hal penting yang ingin dibicarakan Xiao Yan adalah Medusa. Tubuh pemuda itu langsung menegang, memahami bahwa sepertinya Sun Er tahu tentang hubungannya dengan Medusa. Xiao Yan langsung berubah canggung ketika menyadari Sun Er telah mengetahui hubungannya dengan Medusa. Nona muda klan Gu itu menggeleng-gelengkan kepala, menceritakan betapa marahnya dia saat pertama kali mengetahui hubungan gelap akangnya itu dengan Ratu Medusa. Namun, sebesar apapun kemarahan Sun Er, perasaan yang dia simpan kepada Xiao Yan terlalu dalam, sehingga akhirnya sang nona muda memutuskan untuk menanggung kemarahan itu. Karena itulah, berhubung sekarang Xiao Yan akhirnya memulai pembicaraan ini, Sun Er pun tidak ingin melepaskan akang dengan mudah. Dengan kejam, ia menggigit dada Xiao Yan tanpa menunjukkan belas kasihan. Meskipun mendapatkan pembalasan kejam dari Sun Er, Xiao Yan tidak berani bergerak sama sekali, bahkan mencegah adanya fluktuasi douqi apapun yang mungkin saja menyakiti gadis itu di tengah pembalasannya. Baru setelah puas menggigit Xiao Yan, Sun Er mengangkat kepalanya, menunjukkan keganasan yang luar biasa indah ketika sinar rembulan menyapu wajah cantiknya. Ditatap intens sedemikian rupa, godaan setan tiba-tiba melonjak di dalam hati Xiao Yan. Tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak bisa menahan diri dan akhirnya meninggalkan kecupan dalam yang membuat tubuh nona muda klan Gu itu bergetar. Kedua sosok bak dewa-dewi itu tampak telah melebur bersama di tengah kegelapan malam, di mana gairah dan luapan perasaan yang tersebar bahkan menyebabkan bintang-bintang cerah diam-diam bersembunyi di balik awan gelap. Xiao Yan sedang bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya ketika sebuah batuk lembut tiba-tiba terdengar menggemang di hutan bambu. Tepat setelah batuk itu terdengar,
Kedua sejoli itu buru-buru memisahkan diri ketika melihat Gu Yuan berdiri tidak jauh dari situ dengan wajah datar. Sun Er dengan kejam mencubit pinggang Akang sebelum kemudian melarikan diri, meninggalkan Xiao Yan yang hampir mati menahan malu dipergokin calon mertua di tengah situasi intim seperti itu. Gu Yuan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, merasakan gelora muda yang dipancarkan oleh anak dan calon menantunya di tengah hutan gelap. Ia kemudian berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah Xiao Yan bertemu dengan leluhurnya di makam kuno. Gu Yuan dapat merasakan kebangkitan garis keturunan Dou di tubuh Xiao Yan, yang mana hal itu hanya bisa terjadi setelah Xiao Xuan dengan segala upayanya berhasil memindahkan garis keturunan klan Xiao terakhir ke tubuh pemuda itu. Berhubung Gu Yuan sudah mengetahui situasi Xiao Xuan, Xiao Yan pun dengan penuh harapan menanyakan apakah ada hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Xiao Xuan melarikan diri. Namun sayang, jawaban Gu Yuan juga sama dengan Xiao Xuan, menjadi Dou Di adalah jalan satu-satunya untuk melanggar aturan makam kuno yang juga diciptakan oleh seorang Dou Di masa lalu. Setelah mengobrol tentang kemungkinan munculnya Dou Di lainnya di benua Douqi, kedua laki-laki beda generasi itu beralih ke masa depan klan Ling yang tiba-tiba tertutup. Xiao Yan menanyakan apakah mungkin hilangnya klan Ling secara misterius disebabkan oleh klan Hun. Jujur saja, Gu Yuan terkejut saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Menurutnya, tidak mungkin klan Hun bisa memaksa klan Ling sampai sejauh itu, karena bahkan klan Gu sebagai klan kuno terkuat saat ini pun tidak dapat melakukannya. Xiao Yan mengangguk-angguk sebentar, mendengarkan dengan malu-malu peringatan Gu Yuan untuk belajar menahan nafsu, hingga akhirnya kembali ke rumah bambu untuk beristirahat. Sinar matahari pagi tersebar di pegunungan ketika Xiao Yan dan Sun Er berjalan keluar dari rumah bambu, menyaksikan beberapa kapal perang besar digantung di udara yang akan menjadi kendaraan Xiao Yan dan perwakilan klan lain untuk